Halo, kali ini kita lanjutkan untuk mendemokan aplikasi Lab Clean System, di mana aplikasi yang didemokan ini adalah porting dari aplikasi Lab Clean System yang sudah diterapkan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, pada menu pertama ini adalah tampilan untuk login. Untuk login ke sistem Lab Clean System, teman-teman dapat memasukkan kredensial masing-masing. Pertama, masukkan email yang sudah didaftarkan pada database Lab Clean System. Kemudian masukkan password yang sesuai. Nah, sistem akan membaca kecocokan data, email, dan password teman-teman supaya bisa login ke sistem. Kemudian klik login. Proses login berhasil, teman-teman akan diarahkan ke menu dashboard. Pada menu dashboard, ada 3 dashboard yang akan muncul. Yang pertama adalah General Dashboard, berisi tentang dashboard harian dan bulanan. Kemudian Clinic Dashboard, berisi tentang ringkasan kinerja teman-teman pada laboratorium klinik. Kemudian Kesmas Dashboard, berisi ringkasan pekerjaan teman-teman pada laboratorium lingkungan. Pada awal ini, saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang terdapat pada Lab Clean System. Selain menu dashboard, teman-teman akan menemukan eh, header menu klinik dan header menu Kesmas, di mana dua bagian ini dipisahkan dan memiliki menu masing-masing. Kedua menu ini dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Pada menu klinik, terdapat menu registrasi, menu administration klinik, dan menu clinical laboratory. Pada menu registrasi, terdapat 3 submenu, yakni menu pasien yang digunakan untuk mendaftarkan pasien, melihat data pasien, mengedit data pasien, dan menghapus pasien. Kemudian ada menu inform consent untuk mendaftarkan persetujuan pasien terkait dengan data satu sehat. Kemudian, menu verifikasi satu sehat digunakan untuk admin memverifikasi akun satu sehat mobile yang biasanya digunakan oleh pasien yang telah mendownload aplikasi satu sehat mobile milik Kementerian Kesehatan. Kedua, menu administration klinik. Pada menu ini ada 2 menu, yakni patient visit dan payment. Pada menu patient visit, teman-teman dapat mendaftarkan kedatangan pasien dan mengisi segala kebutuhan pasien, termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, anamnesa, diagnosa, permintaan pemeriksaan, mencetak hasil, dan memfinish pasien. Kemudian menu payment, tentunya teman-teman pasti tahu, menu payment digunakan untuk proses di kasir pembayaran. Pada menu klinik yang lainnya, ada menu clinical laboratory, di mana ada banyak submenunya. Laboratory status digunakan untuk melihat status sampel dimulai dari kedatangan sampai dengan hasil diterima oleh pasien. Kemudian ada menu specimen collection digunakan untuk pengambilan sampel pada bagian sampling laboratorium. Kemudian menu specimen receive digunakan oleh teman-teman yang bertugas pada distribusi sampel. Kemudian result entry digunakan oleh teman-teman yang bertugas pada bagian laboratorium. Kemudian result validation biasanya digunakan oleh teman-teman yang bertugas sebagai penanggung jawab laboratorium atau verifikator. Di sini biasanya digunakan oleh dokter spesialis patologi klinik. Kemudian laboratory report digunakan untuk mencetak hasil laboratorium yang sudah divalidasi dan sah memenuhi semua kriteria laboratorium. Kemudian, pada menu Kesmas, biasanya digunakan oleh teman-teman yang laboratoriumnya memiliki laboratorium kesehatan masyarakat, termasuk laboratorium mikrobiologi lingkungan.
Pada menu registration, ada menu registration customer, digunakan untuk mendaftarkan customer atau pelanggan biasanya dari instansi atau perusahaan-perusahaan yang melakukan pemeriksaan terkait dengan parameter lingkungan. Tentunya di dalam menu ini juga bisa menambahkan, bisa melihat, bisa mengedit, dan bisa menghapus data customer. Kita lanjutkan ke administrasi Cashmas. Ada submenu Cashmas Order dan Cashmas Payment. Di mana dua menu ini adalah menu registrasi awal waktu kedatangan sampel. Pada Cashmas Order akan dibuat form permintaan pemeriksaan hampir sama dengan klinik. Dan selanjutnya ada menu payment digunakan untuk kasir memproses pembayaran. Sebelum kita masuk ke menu selanjutnya, di sini ada menu Cashmas Laboratorium, hampir sama dengan proses pada laboratorium klinik tentunya. Isinya pun juga hampir sama, namun di sini lebih menyesuaikan ke laboratorium lingkungan. Selanjutnya ada menu generator. Pada aplikasi Lab Clean System, menu generator kami menyediakan generator kartu golongan darah. Jadi, bagi teman-teman yang mempunyai pasien pemeriksaan golongan darah, dia akan langsung membuatkan kartu golongan darah. Nanti kita demokan secara simultan dan bertahap. Kemudian surat keterangan nafsa atau surat pemeriksaan narkoba, di mana nanti bagi pasien yang melakukan pemeriksaan nafsa, baik 7 parameter atau 4 parameter, dia secara otomatis akan dibuatkan surat keterangan nafsa. Kemudian surat keterangan sehat hampir sama seperti surat keterangan sehat pada umumnya, digunakan untuk pasien-pasien yang melaksanakan medical check up. Jadi secara otomatis nanti dibuatkan by system oleh aplikasi Lab System. Kemudian kita lanjutkan ke menu data manajemen. Di menu data manajemen ini, teman-teman akan menemukan berbagai laporan. Yang pertama adalah visit report, yakni laporan kedatangan pasien setiap hari, setiap jam, dan setiap waktu akan tercatat pada visit report. Kemudian lab report akan mencatat pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman setiap parameternya. Jadi, kinerja teman-teman dapat tercatat di sini dan ini digunakan biasanya untuk memudahkan telusur atau pencatatan penggunaan regen yang keluar. Kemudian revenue report. Secara garis besar revenue report adalah menu yang digunakan untuk teman-teman mencetak laporan keuangan, pendapatan itu. Kemudian terakhir adalah personal report. Personal report ini digunakan oleh teman-teman untuk mencetak kinerjanya masing-masing. Setiap pekerjaan yang teman-teman inputkan pada aplikasi Lab System akan tercatat menjadi sebuah personal report. Nah, personal report ini juga dapat digunakan sebagai lampiran pada kinerja bagi teman-teman PNS yang melakukan pelaporan pada aplikasi kinerja. Terakhir di menu administrator, ini menu admin yang hanya bisa digunakan oleh super admin. Yang pertama adalah setting, bisa men-setting pengguna, profil pengguna, kemudian profil organisasi atau profil pasien case-nya, kemudian melakukan optimasi aplikasi, kemudian melakukan reset konfigurasi environment. Selanjutnya ada menu master data klinik, digunakan untuk mengatur master data pada laboratorium klinik. Ada organization master, location master, dokter master, biasanya digunakan untuk mendaftarkan dan menghapus nama-nama dokter sesuai dengan nicknya. Kemudian ada pasien master sama seperti di atas. Ada schedule master, digunakan untuk menetapkan jadwal pasien. Login master, di mana ini adalah terminologi standar yang ditetapkan oleh Satu Sehat untuk penomoran kode laboratorium. Kemudian laboratorium master adalah eh, mastering pada nama tes-tes yang dimunculkan pada aplikasi. Terakhir, menu data Kesmas itu tersedia parameter master. Nah, parameter kesehatan masyarakat ini cukup banyak, mulai dari mikrobiologi dan kimia lingkungan.
Nah, di sini juga ada database management, ada 3, synchronous to cloud, artinya aplikasi ini eh, dapat menerima eh, pekerjaan offline yang bisa disinkronisasi ke online. Kemudian ini sebaliknya dari online ke offline. Dan terakhir adalah menu backup manager digunakan untuk membackup database dan aplikasi liveness system digunakan oleh administrator untuk mengamankan data ke hard drive lainnya. Gitu. Sekian untuk pengenalan menu-menu pertama. Akan saya lanjutkan pada menu selanjutnya.